Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Firgi Al-Wasi Insan. Saya dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam dengan NIM 121020. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Baiklah, sebelum itu, apakah kalian semua sudah mengetahui apa pengertian kitab-kitab Allah dan apa saja nabi yang menerimanya dan berapa kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabinya? Jika kalian tidak tahu, mari kita bahas poin satu persatu dari pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah dalil tentang kitab Allah. Yang ketiga, nama-nama nabi yang penerimanya. Yang keempat adalah cara mengimani kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah fungsi atau manfaat dari mengimani kitab-kitab Allah itu sendiri. Langsung kita bahas satu persatu tentang pengertian kitab Allah. Adapun pengertian tentang kitab Allah adalah kitab yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Adapun meyakini kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berarti wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Nah, dilihat dari pengertian atau definisi di atas, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci yang merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa hingga akhir hayat, yaitu hari kiamat. Adapun dalil tentang menjelaskan tentang meyakini kitab-kitab Allah sebagai berikut, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan liman baina yadayhi wa anzalal taurat wal injil, yang artinya dia telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yaitu Muhammad, yang mengandung sebuah kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Adapun isi kandung dari surah Ali Imran ayat 3 ini adalah Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil, agar sebagai petunjuk umat manusia hingga akhir zaman. Adapun surah yang lainnya yaitu tentang dalil tentang meyakini kitab Allah, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Maka dari isi kandung Quran surah An-Nisa ayat 136 ini, kita disuruh untuk meyakini tentang rukun iman yang ada 6. Wajib untuk meyakini rukun iman ayat 6, yaitu dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Langsung ke poin selanjutnya, yaitu nama-nama kitab Allah dan nabi-nabi yang menerimanya. Yang pertama, nama-nama kitab Allah ini ada 4. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mari kita bahas kitabnya satu persatu. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur pengertiannya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Jadi kitab Zabur ini kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk bangsanya, yaitu bangsa Israel. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kitab Zabur itu sendiri, yaitu firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya,
Kitab selanjutnya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Jadi kitab Taurat ini kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk sebagai pedoman petunjuk oleh bangsanya yaitu Bani Israel. Adapun firman Quran surah Al-Isra yang menjelaskan tentang kitab Taurat itu sendiri yang artinya adalah dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman janganlah engkau kamu mengambil pelindung selain aku. Jadi dari pengertian di atas atau terjemahan dari Quran surah Al-Isra ini dapat kita simpulkan isi kandungnya adalah bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa agar dijadikan petunjuk bagi Bani Israel agar jangan menyekutukan Allah selain aku, bahwa Allah adalah Tuhannya mereka. Adapun isi pokok kitab Taurat, yang pertama jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Maksudnya apa? Jangan ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jadi di dalam kitab Taurat itu sendiri dilarang Bani Israel untuk membuat patung sebagai penyembahan Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Nah, jangan menyebut Allah itu dengan sia-sia. Dan keempat, ingatlah akan hari Sabat atau hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. Nah, dan yang selanjutnya, berilah hormat kepada bapak ibumu, yaitu menghormati atau hormat patuh kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, jangan membunuh sesama manusia. Jangan membunuh sesama manusia, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu. Atau jangan menjadi saksi yang palsu terhadap kebenaran orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, kepada bangsanya yaitu bangsa Yahudi. Nah, kitab Injil yang asli itu memuat tentang keterangan yang benar, yang nyata atas perintah Allah agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya. Juga menjelaskan bahwa ada akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan Injil yang beredar di zaman sekarang hanyalah kitab Injil yang dari hasil pikiran manusia itu sendiri, bukan dari wahyu Allah. Makanya banyak yang melenceng dari kitab-kitab Injil yang asli, yang benar-benar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kitab Injil yang sekarang, misalnya kitab Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, dari kitab itulah banyak perbedaan dan pertentangan yang menyimpang dari kitab Injil yang dahulu, yang dibenarkan dan diwahyukan oleh Allah untuk Nabi Isa. Adapun kitab Injil yang dahulu itu dinamakan Injil Barnabas, yaitu Injil yang dibuat oleh para ulama yang dianggap sesuai dengan ajaran Tauhid. Menurut para ulama itu adalah Injil yang dianggap sesuai dengan ajaran Tauhid, yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Namun Injil Barnabas ini tidak dipakai oleh orang-orang Kristen atau Nasrani. Dengan demikian yang wajib dipercayai oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, yaitu Injil Barnabas menurut para ulama sesuai dengan ajaran tauhidnya. Adapun dalil tentang kitab Injil yaitu firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelum-belumnya yaitu kitab Zabur atau Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dari isi kandung Quran surah Al-Maidah ayat 46 kita dapat menjelaskan bahwa Injil ini sebagai kitab sebelum kitab Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Zabur dan Taurat. Langsung saja kitab yang terakhir, kita akan membahas kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, yaitu kitab kita, kitab Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan orang Muslim. Adapun pengertiannya yaitu
Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 144 surat, dan 6.660 ayat. Adapun turunnya atau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu disebut Nuzulul Quran. Nah, dan wahyu pertama dari Al-Quran yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Di Quran surah Al-Alaq di situ dapat dijelaskan bahwa kita perintah untuk menuntut ilmu dan latar belakang manusia dibuat. Adapun Quran surah Al-Alaq itu diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 660 Masehi di Gua Hira. Al-Quran juga menjadi kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi semua umat manusia, bukan hanya orang Islam, sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita wajib untuk meyakininya dan tidak perlu meragukannya sama sekali. Adapun isi pokok kandung Al-Quran ini, di dalamnya ada terdapat akidah dan keimanan di dalam Al-Quran itu. Dan yang kedua adalah terdapat ibadah, baik ibadah khairul mahdah dan ibadah mahdah. Yang ketiga adalah akhlak. Dan yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia yang lainnya. Yang kelima adalah wa'ad dan wa'id, dan keenam adalah kisah-kisah Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat banyak-banyak aspek ilmu pengetahuan dan macam-macam isi kandungan yang lainnya seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran dibanding kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah sebagai berikut. Al-Quran ini sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Tidak ada kopian-kopian seperti kitab Injil yang dari hasil pikiran manusia itu sendiri. Sedangkan Al-Quran ini benar-benar terjamin keasliannya, murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran memiliki isi kandungnya sangat paling lengkap dan sempurna. Di dalam Al-Quran ini mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dari mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, ibadah, akhlak, dan lain-lainnya. Yang keempat, Al-Quran tidak bisa ditiru. Nah, seperti Injil itu bisa ditiru, sedangkan Al-Quran tidak bisa ditiru. Jadi tidak perlu untuk khawatir akan terjadi penyimpangan karena Allah selalu memeliharanya. Yang keempat, Al-Quran isinya sesuai dengan perkembangan zaman, seperti zaman modern seperti sekarang bisa berlaku sepanjang masa hingga akhir hayat, yaitu hari kiamat. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah ibadah. Dan masih banyak keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan kita selanjutnya membahas tentang poin selanjutnya, yaitu cara mengimani kitab-kitab Al-Quran. Kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, di sini ada 2 poin. Ada cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan ada cara beriman kepada Al-Quran. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Yang kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab itu benar. Sedangkan cara beriman kepada Al-Quran itu sendiri, yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad. Dan yang kedua, meyakini isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Dan yang ketiga adalah mempelajari dan menghayati isi Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Adapun untuk fungsi mengimani kitab-kitab Al-Quran ini, kitab-kitab Allah atau kitab-kitab Al-Quran seperti Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil ini, yang pertama untuk mempertebal keimanan kepada Allah. Dikarenakan kita iman kepada kitab-kitab Allah, otomatis kita beriman kepada Allah. Karena hakikatnya kitab-kitab Allah itu berasal dari Allah itu sendiri. Dan yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Kenapa kita dapat menambah ilmu pengetahuan? Karena di dalam kitab-kitab Allah seperti Al-Quran,
Zabur, Taurat, dan Injil ini terdapat beberapa macam, banyak sekali isi-isi pokok dari ilmu pengetahuan dan mendorong manusia mengembangkan dan memperluas wawasan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, untuk menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Karena kitab Zabur, Taurat, Injil ini berbeda-beda macam nabi yang diturunkannya dan berbeda-beda macam bani atau kaum yang diturunkannya, maka dari itu kita dapat menanamkan sikap toleransi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari hasil presentasi dan penjelasan saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan perbuatan. Unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.